Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu para peternak kambing domba Indonesia. Hari ini kita akan melakukan pengukuran daya tampung lahan. Jadi ini tim dari BRIN yang mau melakukan penelitian tentang daya tampung lahan. Jadi itu sudah dilempar peta ukur. Ya, putri malunya apa namanya, Pak Kli? Hah? Ini gimana? Ini dia masuk kemana? Dalam. Dia ikut. Mari ikut lagi gitu, Pak. Nah, dia, Pak. Oh, Pak Kli ininya kemarin Pak. dia walau akarnya di luar masuk ke dalam. Iya, kita ambil yang ini aja. Oke. Masih urusan. Tarik ini tajam berikutnya. Harusnya itu. Ya, rumput yang diarit yang ada dalam cuplikannya. Cuplikan yang itu dibuat dari paralon. Ukurannya 1 meter kali 1 meter. Jadi sekali lempar itu dianggap satu cuplikan. Ini Pak Keli ini yang sedang melakukan pengambilan pemanenan rumput. Nanti rumput-rumput ini akan dilakukan penimbangan untuk melihat berapa jumlah yang diperoleh dalam 1 meter persegi. Kan kemarin dia waktu kita ambil itu banyak Pak Kli. Cuplikannya ini diambil secara acak. Dalam 1 hektar minimal 5 cuplikan. Tapi makin banyak cuplikannya dalam 1 hektar itu makin bagus. Artinya apa? Makin akurat nanti hasil yang kita peroleh atau makin menyamai sebagaimana realnya produksi dalam 1 hektar. Namun pengambilan sampel ini kalau kita menghitung berapa daya tampung ternak dalam 1 tahun, seharusnya dilakukan secara periodik, terutama pada saat musim kemarau dan pada musim penghujan, karena jumlah produksi rumput di musim hujan itu lebih tinggi dibandingkan dengan di musim kemarau. Jadi harus diambil secara rutin sehingga kita bisa tahu berapa jumlah produksi dalam 1 satuan hektar itu. Oh, dipisahkan. Ini Bapak Alfian Destomo, beliau seorang peneliti dari Badan Riset Nasional Indonesia dari BRIN. Jadi nanti beliau sedang praktek di lokasi standarisasi instrumen ruminansia kecil. Nanti ilmunya akan diterapkan untuk melakukan penelitian di masyarakat. Oke. Panennya harus dipanen sesuai dengan pemanenan secara normal. Jadi cuplikannya dipanen sesuai dengan normal. Ini ibu yang pakai payung ini, beliau ada Ibu Junaida. Beliau seorang ahli pakan di loka instrumen ruminansia kecil. Jadi beliau lah yang selama ini membidangi tentang pengawasan mutu pakan yang ada di loka standarisasi instrumen ruminansia kecil. Ini kita ikuti ke sana, kita lihat hasil panen tadi yang diperoleh di lapangan, dilakukan penimbangan. Ini hasil timbangannya dicatat, diperoleh 2,4 kilo dalam 1 meter persegi. Dan itu Q atau K sih? K. Ini baru cuplikan pertama. Nanti kita ambil cuplikan berikutnya. Berapa jumlah cuplikan? Minimal 5, tapi sebagusnya semakin banyak. Optimalnya biasanya 20 cuplikan untuk menghitung luasan 1 hektar persegi. Ini dari daerah cuplikan tadi, jalan 10 langkah ke depan, kemudian setelah 10 langkah lempar lagi. Itu namanya cuplikan kedua. Dan seterusnya sampai dengan minimal cuplikan ke-5 atau optimalnya cuplikan ke-20. Total cuplikan nanti dirata-ratakan, kemudian dikali dengan total luas lahan. Kalau luas lahannya 1 hektar berarti
10.000. Nah, nanti total cuplikannya dikali total rata-rata cuplikannya dikali dengan 10.000. Ketahuanlah data produksi dalam satu hektar. Kemudian apa ini menggambarkan 1 tahun? Kalau untuk kita mengetahui berapa produksi rumput per tahun dalam 1 hektar itu, kita tanyakan langsung kepada pakarnya. Ini ada Bu Juneda. Gimana Bu untuk kita mengetahui jumlah produksi rumput dalam 1 hektar per tahun? Jadi berapa kali harus kita lakukan pengambilan cuplikannya Bu? Jadi kalau dalam 1 hektar itu kurang lebih kalau untuk kita memastikan hasilnya itu terbaik kita ambil 20 cuplikan misalnya. Jadi dalam 1 hektar lahan padang pembalaan kita itu kita harus menghitung di dalam 1 tahun itu berapa banyak bulan basah dan bulan keringnya. Jadi misalnya 1 tahun kita bagi 6 bulan basah, 6 bulan kering. Nah di situ kalau dalam rotasi pemanenan bulan basah itu biasanya lebih singkat daripada pemanenan di bulan kering. Bisa jadi nanti di bulan basah pemanenan itu per 30 sampai 40 hari, sedangkan kalau untuk di kemarau 40 sampai 60 hari. Nah, jadi tergantung nanti di dalam bulan basah kita bisa berapa kali panen. Misalnya dalam 1 hektar itu kita bisa 3 kali panen dalam 6 bulan. Kita bisa ngambil sampel di 1 kali panen atau 2 kali panen. Untuk berikutnya di musim kemarau kita ambil produksi hijauannya. Jadi nanti kalau sudah dapat produksi hijauan di musim hujan dan di musim kemarau, baru kita kompilasi, baru kita dapat produksi hijauan per tahun per hektarnya. Berarti gini Bu, kalau seandainya dalam setahun, berapa kali bisa minimal kita ambil untuk memprediksi jumlah produksi per tahun? Berapa kali di musim hujan, berapa kali di musim kemarau? Paling sedikit 1 kali di musim hujan, 1 kali di musim kemarau. Kalau ingin lebih akurat bisa 2 kali di musim kemarau, bisa 2 kali di musim hujan. Ya, rumput-rumput yang tadi kita peroleh dari lapangan, kita bawa ke tempat yang teduh, kemudian kita pisahkan. Ini sudah dipisahkan, ditemukan ini Bracharia humidicola, dan kemudian itu ada rumput apa itu? Bracharia rugiensis. Jadi kedua rumput yang sudah dipisahkan ini dilakukan penimbangan untuk kita mengetahui berapa komposisi vegetasi yang tumbuh dalam satu area. Nanti kalau kita ambil di lapangan tentu lebih banyak ragamnya jenisnya. Ini dilakukan penimbangan. Kalau di lapangan nanti pasti lebih banyak ragamnya. Semua jenis yang kita peroleh itu harus dipisah-pisahkan karena masing-masing jenisnya memiliki kapasitas produksi masing-masing dalam satuan luas dan satuan luasan per tahun. Ini Pak Alfian ini sedang melakukan penimbangan. 3,1 kilo. Ini Bracharia rugiensis. 4 kilo ya? Kemudian nanti akan kita timbang lagi sisanya ini. 2,4 tadi ya? 2,4 sama 2. 1,7 tadi. Iya, berarti 4,1. 4,1 tinggi sekali rugiensis ya. Enggak, ini 3 berarti yang itunya. Ntar kurangi karung. Kilo lah berarti. Oke. Oh ya, tadi tanpa karung ya. Kemudian kita coba lakukan penimbangan Bracharia humidicola. Ini lebih sedikit isinya, tapi walaupun sedikit nggak boleh diabaikan. Pas lah. 1,1. Kemudian dikurang karung, baru dapat nanti persentasenya. Bapak Ibu yang penting sudah tahu metode penghitungannya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, di lapangan masing-masing. Jadi bisa aja kita punya lahan berapa hektar, nanti kita hitung-hitung berapa sih bisa kita pelihara kambing. Kita harus lihat dulu berapa kapasitas produksi rumput yang ada di lahan dulu. Video kita pada kesempatan kali ini, ikuti terus vlog-vlog kita berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.